subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Untuk mengetahui kasus hukum pembunuhan berantai tersebut sudah bersama kami Kepala Polres Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo Condro. Beliau adalah Kapolres Bogor Kota. Selamat siang Pak Susatyo. Selamat siang Mas. Pak, bagaimana akhirnya polisi menemukan titik terang dan menemukan pelaku untuk kasus pembunuhan berantai ini Pak? Kami mengawali dengan melakukan olah TKP secara cermat di TKP pertama pada tanggal 25 Februari, ya, di mana ditemukan sekitar pukul 7.30. Dari sana kami mulai melakukan profiling terhadap TKP. Mengapa dibuang di pinggir jalan, sementara di depannya itu ada sungai maupun tempat-tempat lain yang lebih memungkinkan. Dari sana kami mengarah kepada 15 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan, baik itu kerabat maupun keluarga dari korban, untuk mengetahui bagaimana profil daripada korban. Dan kemudian kami juga berusaha melakukan profiling terhadap tersangka. Dari berbagai kemungkinan, baik itu teman-teman yang secara nyata ya, maksudnya teman-teman kerabat dekat, kami juga melakukan profiling terhadap teman-teman korban di media sosial. Sehingga memang tingkat kesulitan daripada perkara ini cukup tinggi, karena memang teman-teman daripada korban itu bukan yang berhubungan secara intens sehari-hari, tapi adalah teman di media sosial. Nah, sehingga dari beberapa dugaan kami melakukan observasi hingga ke Indramayu, kemudian di daerah Jawa Barat, Jakarta Selatan, dan sebagainya, sampailah kami melakukan penangkapan pada hari Rabu sekitar pukul 19.30. Ketika dilakukan penangkapan, kami melakukan penggeledahan, ditemukan plastik yang serupa dengan yang ditemukan pada saat TKP pertama, termasuk tas ransel yang besar. Kami lakukan interogasi, ternyata tersangka mengakui, dan pada saat itu ditemukan ada 2 handphone. Handphone pertama itu adalah milik dari tersangka, yang kedua ini adalah handphone yang awalnya diakui oleh milik tersangka, kemudian setelah kami buka ada foto seorang wanita, yang ternyata diketahui bahwa foto tersebut, wanita tersebut adalah yang ditemukan pagi harinya di daerah Pasir Angin, Puncak. Nah, sehingga kami kembali bertanya, mendalami informasi tersebut, dan ternyata tersangka mengakui bahwa handphone itu adalah milik korban yang kedua atau TKP pada tanggal 10 Maret. Yang menarik adalah dari sejak TKP pertama, kemudian ke TKP kedua, itu hanya berjarak kurang lebih sekitar 2 minggu. Dengan cara mengikatnya sama, kaki, tangan, cara pembuangannya pun sama, tempat melakukan eksekusinya pun sama, hanya berbeda kamar saja di sebuah penginapan di daerah Puncak. Dan dengan temuan ada plastik yang belum digunakan, tas ransel yang belum dikembalikan, maka apabila kami tidak melakukan penangkapan kepada tersangka, bisa jadi maka akan ada korban-korban berikutnya. Karena tersangka itu menggunakan sasaran korban secara random atau acak. Baik. Nah, saat ini kami masih mendalami lagi faktor apa yang menyebabkan perilaku agresif dari si tersangka tersebut. Begitu kurang lebih. Baik, Pak Susatyo, berarti dari pelaku sendiri ini sudah membunuh 2 korbannya. Untuk kronologi dan modus dari pelaku ini bisa diceritakan, Pak? Pelaku ini berprofesi sebagai penjualan online, sehingga dia sangat terbiasa berkomunikasi menggunakan media sosial. Kemudian dia mencari korbannya dengan berkenalan di media sosial, kemudian janji untuk bertemu. Kemudian setelah bertemu diiming-imingi dengan sejumlah uang dan lainnya untuk diajak jalan-jalan ke daerah Puncak. Kemudian selesai berkencan, maka korban dihabisi di situ dengan cara yang sama, yaitu di TKP pertama dan kedua itu sama-sama dicekik. Kemudian cocok dengan hasil otopsi yang kami terima dari kedokteran forensik. Dan setelah dicekik, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Kalau untuk TKP yang pertama masih menggunakan plastik hitam, dimasukkan lagi ke dalam tas ransel. Tapi kalau yang kedua ini langsung
masukkan ke dalam rasum. Cara melipat tubuhnya pun itu sama. Jadi temukan di tkp pertama dan yang kedua. Untuk tes Nah, ini kejiwaan, saat ini- apakah sudah dilakukan, Pak? Tentunya kami masih mendalami lagi. Apakah penyebabnya itu karena narkoba yang dia gunakan? Kan pemakaian narkoba banyak, tidak semuanya membunuh. Tetapi kalau dia sampai melakukan hal tersebut, mungkin ada faktor-faktor lain, ya. Apakah termasuk tersangka itu menikmati saat dia melihat korban yang meregang nyawa dan sebagainya? Nah, tentunya kami butuh mendalami untuk melakukan pemeriksaan secara kejiwaan bagi si tersangka. Tetapi tersangka ini mengerti apa yang dia lakukan, paham terhadap resiko yang akan dia terima. Artinya secara pertanggungjawaban pidana, maka si pelaku ini sangat bisa kami ajukan ke sidang pengadilan. Terancam berapa hukuman pidana, Pak, pelaku? Kami menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Ya. Yang pertama kami menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban yang pertama adalah berusia 17 tahun. Baik. Kemudian kami juga menggunakan pasal pembunuhan berencana. Yang ketiga kami menggunakan pasal pembunuhan biasa. Dan terakhir kami menggunakan pasal pencurian dengan kekerasan. Baik. Sehingga ancaman hukuman adalah seumur hidup atau Baik. hukuman minimal 15 tahun. Baik. Terima kasih banyak Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Susatyo atas waktunya dan semoga pelaku bisa segera mendapatkan hasil kejiwaannya agar bisa langsung ditindak.